Hai, apa kabar kalian? Selamat siang. Ini adalah mejaku ditemani dengan boneka-boneka mejaku ya. Oke, rame banget kita. Untuk tema kali ini, sebelumnya aku pakai minyak kayu putih dulu ya teman-teman, greges. Kita akan membacakan mengenai pantaskah ia untukmu. Nah, supaya bisa lebih banyak resonate-nya, silahkan kalian fokuskan seseorang di kartu ini. Silakan dimulai dari sekarang, 10 detik dari sekarang. Sepuluh detik dari sekarang. Silakan bayangkan dulu, pejamkan mata, tenangkan pikiran. Oke, sudah selesai. Jangan kelamaan, nanti kita bisa 40 menit bayangin mukanya dia aja. Stop, oke? Oke. Aku tuh langsung aja ya teman-teman, apa yang keluar nih langsung cepet nih. Nih, apakah dia pantas kamu tunggu? Apakah dia pantas untuk kamu? Kita bedah dulu nih ya, orangnya itu sampai sekarang belum bisa memberikan kepastian sama kamu. Dan kayaknya di belakang-belakang dia itu bebannya banyak banget nih. Ya, ada kartu Ten of Wands, ada kartu Two of Pentacles. Aku bisa bilang seseorang ini itu entah masa lalunya atau bawaannya banyak, bawaan bukan dalam arti dalam mistis ya, tapi bebannya berat banget gitu. Kita akan buka lagi di sini, spontan aja. Aku tuh pengen deh sebenarnya punya gerai tarot gitu ya, bisa manggil orang, tapi nantilah kalau misalnya aku udah pindah rumah, mungkin aku akan buka praktek. Enggak lah, enak dari YouTube aja ya. Di sini ada kartu The Moon. The Moon itu kita bisa ngelihat ya, The Moon itu sifatnya adalah misterius. Sebenarnya kamu tuh sudah tahu orang ini tuh ada, bukan nggak ada. Cuman memang sangat misterius. Orangnya lebih banyak tertutup. Misalnya pergerakannya tuh kamu nggak tahu. Yang kamu tahu mah cuman luar-luarnya aja, tapi nggak tahu nih sedalam-dalamnya dia itu gimana. Iya kan? Terus kamu nggak tahu juga, mungkin rumahnya kamu nggak tahu di mana, pastinya di mana rumahnya. Kamu cuma tahu, oh kotanya di situ misalnya. Apalagi ya, pekerjaannya apa aku nggak tahu gitu kan. Ya pasti dia kerjanya kayak di perusahaan apa, itu pun katanya gitu loh. Mungkin aja dia nggak kerja, kamu nggak tahu gitu kan. Nah, terus kita lihat lagi dari personality-nya dulu ya, teman-teman. Dari personality-nya. Personality. Ada kartu Nine of Cups. Orang itu suka ketenangan. Aku sih kayak bilang dia nih orangnya agak introvert ya. Tapi introvertnya dia itu nggak suka kumpul-kumpul. Bukan berarti dia nggak punya relasi. Dia nyaman dengan apa yang udah ada aja. Itu dia nyaman dengan ibaratnya apa yang bisa dibuat nyaman sama dia. Misalnya dia punya saham gitu kan, oh yaudah itu simpenan misalnya gitu. Pokoknya ada sesuatu yang dia pegang lah. Keluarga, orangnya rumahan mungkin ya. Kalau suka di satu tempat aja, nggak pindah-pindah gitu loh. Jadi lebih kayak aku lebih happy sendiri gitu loh dia bilangnya ya. Terus kita lihat lagi di sini, apalagi apa maneh. Ayo, kenapa susah sekali? Kita coba ya. Nah, dah. The Empress.
Kalau dilihat dari cita rasa ya teman-teman, mungkin dia ini suka hobi yang sesuatu yang indah. Ngelihat seseorang itu mungkin dari fisik, dari appearance, dari apa yang dia punya. Bukan hanya dari tampilan, tapi dia kalau ngelihat orang itu kira-kira makmur nggak nih orang gitu ya. Terus dia suka hal-hal yang fancy dalam arti ya bukan berarti dia harus selalu branded person, enggak. Tapi lebih kepada apa ya, dia punya standar high quality lah, mungkin orangnya pembersih, kemudian dia punya merek-merek tertentu, maksudnya kalau untuk tas ya ada merek-merek yang middle end sampai high end itu mungkin berkisaran di situ. Seleranya bagus, mungkin dia mengenyam pendidikan yang baik. Lalu bisa aja kalau The Empress itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada lingkungan yang baik gitu. Dia suka segala sesuatu, misalnya kayak dia dapat cewek, dapat cowok udah all in one gitu loh. Udah all in one ya. Dalam arti mandiri, tetapi bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Suka seni, suka musik. Ini karena ada energi dari Taurus dan juga Libra. Jadi lebih kepada apa ya? Seleranya itu nggak yang murahan banget gitu loh teman-teman. Kalau milih orang, ya walaupun bukan dari segi fisik, tapi apa nih yang dibawa gitu. Kerjaannya kah? Tabungannya kah? Gitu. Ngelihatnya itu ya kalau dia ada pada dirimu, berarti dia melihat sesuatu dari kamu. Selera kita sama nih, kita punya selera itu yang high gitu ya. Ibaratnya kalau Taurus tuh, kalau kita bilang suka barang-barang branded, suka yang high, suka yang bagus-bagus gitu, indah. Ada kartu King of Swords. Ini dia punya jiwa seperti strategik ya. Orangnya itu pintar akal teman-teman, pintar untuk bicara. Strategi dia adalah banyak dari komunikasi yang mendewasakan. Nah ini bisa jadi nih kalau dia orangnya tidak baik, kamu bisa kepincut sama orang ini karena dia punya aura dewasa gitu ya. High Priestess, dari sekian banyak yang aku lihat, umurnya mungkin itu lebih kurang lebih sama atau lebih tua ya teman-teman. Karena aku ngeliat The High Priestess di sini itu dia itu kayak banyak mikir gitu loh, dan dia tuh bukan tipe yang gampang untuk mengekspresikan sesuatu. Misal dia suka, dia bisa aja bilang nggak suka. Ada sisi muna-munanya sedikit orang ini ya. Terus dia tidak mau terlihat lemah. Walaupun kamu tahu nih, misal dia ringkih, dia penyakitan, tapi dia nggak mau dibilang lemah. Dia selalu punya power untuk mendikte seseorang. Gitu, ya. Jadi, ya, punya egosentrik yang cukup tinggi. Kalau kartu The High Priestess itu bisa dibilang apa yang lebih munafik ya. Manipulasi, The Magician. Nah, ini The High Priestess itu dia tipe-tipenya bukan kayak playboy kacangan gitu, atau playgirl kacangan, bukan. Bukan lebih tukang bohong, tukang tipu gitu, enggak. Tapi dia itu lebih kepada muna gitu loh. Misalnya nih, kamu bilang ke dia, kamu, kamu tuh ganteng banget sih, misalnya gitu. Enggak, gue biasa aja. Tapi dalam hatinya dia seneng, udahlah jangan puji-puji gue kayak gitu. Tapi dalam hatinya tuh kayak berbunga-bunga. Itu kan tipe-tipe salah satu munafik ya sebenarnya. Kemudian dari kartu The High Priestess ini, dia itu memang ditakdirkan untuk sebagai pemikir. Kenapa? Karena ada tuh di kepalanya di sini. Aku lihat kan pakai mahkota, berat lagi, ada mutiaranya di situ. Itu lebih seperti kepada pemikir. Dan dia ini adalah orang yang suka belajar. Bisa jadi dia orangnya high education. Dia punya pendidikan, teman-teman, mengenyam bangku sekolah. Jadi dengan dia punya ilmu itu, dia merasa kayak bisa, gue lebih pintar daripada lo, gitu. Ya.
karena dia punya ilmu itu, tapi belum tentu dia bisa menerapkan sesuatu di lapangan. Dia adalah tipe-tipe orang yang kalau kerja mungkin sukanya di belakang meja, jadi bos, direktur, pimpinan cabang gitu. Ya, posisi-posisinya lumayan lah. Kalau dia sukses, kalau dia pernah sukses, dia pernah ada posisi lumayan, misalnya manajer, supervisor, minimal. Kalau misalnya dia sekolah, berarti dia nih salah satu orang yang mungkin 10 besar, gitu ya. Satu lagi nih aku lihat dari personality-nya. Ada kartu Eight of Cups. Dia tuh nggak sungkan-sungkan untuk meninggalkan sesuatu kalau dirasa dia memang harus meninggalkan sesuatu. Jadi misalnya nih dia cinta sama kamu, tapi demi sesuatu, misalnya demi jabatan, demi sesuatu yang menguntungkan dirinya, dia rela untuk just let it go, menyelamatkan dirinya sendiri. Ya udah, pergi aja. Oke. Eight of Pentacles. Orangnya sangat pekerja keras, walaupun pemikir banget, kemudian orangnya itu sensitif. Bisa dibilang itu dia nggak suka nih kalau diomongin di belakang, atau kamu stalking dia, itu nggak suka banget. Kalau dia hilang feeling, misalnya nih kamu nyakitin dia, mengecewakan dia, dia bisa langsung pergi aja. Di sini aku ngelihatnya, apakah dia pantas untuk kamu? Kita punya kartu Mars di sini ya. Disarankan bahwa kamu tuh harus melihat dulu nih masalah-masalah yang ada di hubungan ini. Misalnya kamu suka sama seseorang, apakah pertama ini hanya suka, hanya ambisi, atau gue memang stalking dia nih? Itu dulu nih, suka kamu tuh jenis apa? Bener-bener cinta karena kamu suka pada pandangan pertama atau gimana gitu loh. Terus yang kamu suka dari dia apa? Passion kamu apa? Memang kamu pengen ngedapetin dia karena memang ego kamu, pokoknya gue harus dapet dia, atau memang dia cocok karena so far nih gue ngomong sama dia tuh kayak nyambung aja sampai nggak ada ujungnya gitu. Di sini ada kartu The Sun. Kalau kartu ini memang keluar sekarang ya, lagi-lagi kamu tuh harus melihat sekeliling, dan kamu harus ngambil sesuatu untuk diruncingkan. Jadi masalah itu jangan dibuat general. Isu di dia tuh apa sebenarnya? Kamu harus tahu nih, mungkin dia orangnya marah tak kenal waktu. Mungkin dia diem-diem tukang bohong. Ya, kamu harus ambil dulu nih poin-poin pentingnya. Kebaikan dia, misalnya dia ini dewasa, dia nyambung, dia sayang ibu misalnya. Kejelekannya ya kadang suka bohong, suka tidur malam, suka ngorok ya. Jadi tujuan kamu apa di satu hubungan ini? Dan yang ketiga, kita punya kartu Capricorn. Di sini kamu harus mengambil sisi yang penting dari dia. Misalnya nih, dia ini tujuannya nih serius atau enggak sih? Gitu ya. Dia seberapa keras nih memperjuangkan kamu? Seberapa keras dia bekerja untuk hidupnya? Seberapa keras dia memperjuangkan dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih baik? Gitu. Karena kalau misalnya kamu di sini tidak seimbang dalam bersikap, bisa jadi loh kamu itu jadi kayak orang yang pasif agresif gitu. Agresif tapi nggak kelihatan. Terus bisa menciptakan kayak kamu nggak mikirin diri kamu sendiri, tergila-gila banget, depresi misalnya kalau dia nggak ngerespon kamu, atau kayak dia jalan sama yang lain. Udah itu, apakah kamu tuh gini, bisa jadi kamu tuh penting karena mungkin umur kamu tuh sudah mepet dan kamu butuh untuk status
punya pacar. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kalau kamu nggak seimbang ya kamu seperti itu. Dan rata-rata yang aku dapatkan seperti itu. Karena mungkin satu, ada energi yang kamu nggak tahu dia itu gimana, nggak seimbang. Jadi segala gerak-gerik yang dia lakukan bisa aja kamu curigain. Jadi harus tahu dulu fakta tentang dia yang kamu pegang yang sudah valid, bukan dari katanya-katanya. Nah, supaya nggak ada katanya, kamu harus ketemu, nggak cuma lihat. Ketemu, ngomong, bicara, gitu, ya. Dan sekarang kita lihat apakah dia pantas untuk mendampingi kamu, apakah dia pantas kamu tunggu. Oke, gini teman-teman. Sebelum aku bilang masalah pantas atau tidak pantas, sekarang kamu punya egosentrik gak sih? Yang kira-kira mengontrol dirimu gitu loh untuk ke dia. Misalnya ya tadi aku bilang, agresif kamu, gak sabar kamu. Itu harus dibuang dulu. Ya karena aku ngelihatnya di sini, semakin kamu kayak menginginkan orang ini, dianya bisa aja kabur. Yang kedua, misal kalau dia di sini punya kesalahan atau dari masa lalunya, upayakan untuk memaafkan dulu. Kasih dia kesempatan sekali dua kali. Kalau 2 kali dilanggar ya sudah, tinggalkan. Yang ketiga, very soon, ya. Cepat atau lambat, dan aku pikir secepatnya, kamu harus benar-benar mendesain atau memutuskan apa yang akan datang sama kamu. Kira-kira dia ini bakalan gimana ke kamu. Kamu udah punya dong prediksi. Kalau kamu ngobrol terus atau gimana, kepastiannya dia gimana. Itu dulu ya poinnya. Kamu harus cek. Nah, ini adalah sebuah jawaban akhir yang bisa mungkin jadi pertimbangan untuk kamu. Aku nggak akan bilang pantas atau tidak pantas untuk kamu ya. Yes or no, it's depend on you. Tetapi dari yang aku buka di sini, kita ketemu kartu Fox. Itu energinya dia adalah orang yang manipulatif. Entah dia manipulatifnya adalah demi kebaikan. Misalnya gini, dia punya sesuatu yang ya mungkin lah dia cinta sama kamu gitu kan, tapi dia udah punya pasangan gitu, tapi dia selalu kayak menyisihkan waktu sama kamu. Itu manipulatif ya, maksudnya kebaikan untuk dirimu karena nggak mau ngecewain kamu misalnya. Dilihat dari berbagai sisi ya kalau kayak gini. Atau dia belum bisa ketemu kamu. Kenapa? Karena dia bilang sih katanya dia lagi sibuk, padahal sebetulnya dia nggak punya duit. Nah, dia nggak mau buat kamu kepikiran. Misal, ada sisi manipulatif, ada sisi yang begitu gitu loh. Ada sisi nggak kejujuran dari orang ini dan kamu susah ngoreknya nanti. Begitu ya. Jadi, dia akan bertindak sebagai orang yang memang charming, pandai, apa-apa tuh kamu tanya ada lah sama dia. Dia bisa kasih solusi yang macam-macam. Dia tuh menganalisa diri kamu. Dan aku bilang, ketika dia terjun bersama diri kamu, dia tuh membaca kamu. Jadi dia bisa menjadi seperti yang kamu mau. Gue bisa jadi apa aja deh. Lu mau dapet cowok yang tarik ulur, gue bisa. Lu mau dapet cewek yang setia juga bisa, karena dia sudah membaca situasi. Itu yang harus kamu tahu. Yang kedua, di sini kita lihat ada kartu heart, ring, cross, dan fish. Aku sih ngelihatnya sih lebih kepada positif ya. Maksudnya kalau misalnya kamu mempertahankan pun itu nggak masalah. Kenapa? Karena di sini itu ada sisi lain selain kata bersama, teman-teman. Sisi lainnya apa? Orang ini tuh kayak membuat kamu bisa kayak apa ya namanya, extra power.
Dia jadi kayak nambah extra power kamu supaya kamu tuh mungkin lebih cantik lagi, lebih penghasilan lagi. Dan aku ngeliat tuh rezekinya juga kamu bisa banyak gitu loh. Tapi ya begitu, apakah orang ini tuh terikat sama kamu? Bisa dibilang yes terikat, tapi dia nggak bisa stay dalam satu rumah sama kamu. Nah, sekarang you decide, pantaskah dia kamu tunggu atau pantaskah dia untuk dirimu? Kamu jawab sendiri, oke? Dan kita akhiri dengan ini. Ada kartu A, INA, PV, T, CX, MEBE. Kira-kira ini adalah mungkin namanya ya, inisial-inisialnya. Kalau misalnya inisialnya nggak ada, tapi kamu tertarik membaca ini, berarti ya udah. Ini bisa jadi bahan renungan juga buat kamu. Dan di sini ada Gemini, ada Cancer, ada Aries, Capricorn kayaknya. Virgo. Aku ulang ya. Ada Cancer, ada Virgo, ada Gemini, ada Sagittarius, Scorpio, Aries, dan juga ada Aquarius. Kira-kira apakah ada zodiaknya yang masuk atau namanya yang masuk? Coba pertimbangin lagi. Kira-kira baik buruknya udah aku bacakan di sini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you, I love you. Jangan lupa like, share, subscribe, dan untuk pembacaan berbayar silahkan klik link di video deskripsi. Thank you.